Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pagi tadi setelah salat subuh, kita telah masuk kepada memahami bacaan yang kita baca ketika akan masuk ke dalam masjid. Yang intinya adalah pertama, karena kita mau masuk ke tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi, yaitu masjid, di mana masjid itu disebut dengan Baitullah, rumah Allah, yakni rumah yang dibangun, yang didirikan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan utama didirikan masjid jelas untuk salat. Selain itu adalah tujuan sampingan. Kita boleh melakukan apa saja di masjid, asalkan hal-hal yang berguna, bermanfaat, baik untuk kemanfaatan dunia, apalagi kemanfaatan akhirat. Tapi fungsi utamanya tetap masjid itu adalah untuk salat. Jelas kedatangan orang ke masjid untuk salat. Sementara syaitan tidak suka dan tidak senang kita beribadah kepada Allah. Berbagai macam cara dan upaya akan dilakukannya untuk menghambat, menghalangi, menggoda, merayu, merintangi agar orang jangan sampai beribadah dengan sempurna kepada Allah. Andaikan mereka gagal menghambat orang beribadah, mereka berusaha supaya jangan sempurna ibadah orang itu. Nah, ketika kita ke masjid, kita juga diiringi oleh setan. Bagaimana agar kita menanggalkan dan meninggalkan serta mengusir setan itu ketika kita akan masuk masjid? Nah, itulah guna. Apa doanya? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Apabila seseorang masuk masjid, dibacanya ini, itu memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung, maka berkata syaitan, hufiza minni sairil yaum. Orang ini telah dijaga, dipelihara daripadaku sepanjang hari ini. Maka ketika itu setan tidak bisa lagi masuk, atau tidak bisa lagi menggoda, merayu, membujuk, memberikan bisikan-bisikan kepada orang yang baca doa perlindungan itu kepada Allah ketika akan masuk masjid. Pagi tadi juga sudah jelaskan bahwa ada sekian bacaan-bacaan berdasarkan riwayat-riwayat hadis ketika kita akan masuk masjid, yang kesemuanya bila dihimpun dan digabung, maka menjadilah bacaan itu A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu gabungan. Dibolehkan menggabungkan itu sebagaimana penjelasan para ulama. Dan pagi tadi kita telah memahami sampai kepada wasultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maka sekarang kita lanjutkan dengan bacaan sambungannya. A'udzu billahil azimi wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Dalam beberapa riwayat memang disebutkan bismillah pangkalnya.
Sebagaimana bunyi hadis yang lain. Itu Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. Baru dilanjutkan dengan Allahumma filli dzambi atau dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Bismillah ini telah berkali-kali kita jelaskan dan kita uraikan. Yang intinya adalah ketika seseorang baca bismillah mengawali setiap perbuatannya, setiap apa yang dikerjakannya, ketika itu berarti dia sedang meminta tolong kepada Allah, beristi'anah, memohon pertolongan Allah, memohon bantuan Allah agar dia dipelihara, dijaga, dilindungi. Sekaligus dia menyatakan bahwa yang dilakukannya itu atas nama Allah, untuk Allah dan karena Allah. Dan juga memohon agar apa yang dilakukannya itu diridai Allah, diganjar Allah, dan dikasih balasan. Juga saat mana orang membaca bismillah itu sudah tertamengi, sudah terbentengi, terperisai dirinya daripada setan. Itulah gunanya bismillah. Nah, ketika kita masuk masjid, setelah baca doa perlindungan kepada Allah, lalu kita lanjutkan dengan bismillah. Dengan nama Allah. Aku masuk masjid. Pakai bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Tidak semua bismillah itu harus disambung dengan ar-Rahman ar-Rahim. Di mana-mana bismillahnya tidak pakai bismillah, tidak pakai ar-Rahman ar-Rahim, jangan disambung dengan ar-Rahman ar-Rahim. Seperti akan makan, bismillah saja. Ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu. Ketika akan tidur, bismikallahumma ahya wa amut, atau bismika rabbi wada'tu jambi. Ketika menyembelih, bismillah wallahu akbar. Ketika mulai tawaf, bismillah Allahu akbar. Gitu. Itu tidak semua ucapan bismillah harus dirangkai disambung dengan ar-Rahman ar-Rahim. Di sini cukup bismillah saja. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Bismillah wassalatu wassalam. Dengan nama Allah dan salawat serta salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalam. As-salatu. Orang terjemahkan as-salatu itu dengan salawat. Salawat atas Nabi. Salawat untuk Nabi misalnya. Salawat itu kan kata jamak daripada as-salah. As-salatu ala Rasul. As-salatu ala Nabi. Jamaknya salawat. Secara bahasa, arti salat itu kan doa. Ya, di antara sekian banyak arti daripada salat, salah satunya adalah doa. Jadi as-salatu ala Nabi, as-salatu ala Rasul adalah berarti kita berdoa. Bukan berdoa kepada Rasul. Bukan berdoa kepada Nabi, tapi berdoa kepada Allah untuk Rasul. Berdoa kepada Allah untuk Nabi. Butuhkah Nabi kita doakan? Tidak. Untuk apa kita doakan? Tanda syukur, tanda terima kasih selaku umat beliau. Di mana beliau telah mengorbankan segala sesuatu yang bisa beliau korbankan untuk kita selaku umatnya. Sangat-sangat wajar kita bersyukur, berterima kasih kepada beliau. Apa tanda terima kasih kita? Mari kita berdoa kepada Allah untuk beliau, walaupun beliau tidak butuh doa itu. Karena tidak ada yang bisa kita berikan selain berdoa kepada Allah dan mengikuti ajaran beliau. Itulah tanda syukur kita kepada Allah atas diutusnya Rasul itu. Jadi salawat itu maknanya berdoa. Berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Salawat artinya adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah mencurahkan, mengaruniakan rahmatnya, kasih sayangnya, sanjungan dan pujiannya kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang salawat. Nanti kan salawat dibagi-bagi itu. Salawat Allah, salawat malaikat, salawat orang beriman. Ya? Salawat Allah, salawat malaikat, salawat orang beriman. Atas Nabi, atas Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada 3 salawat di situ. Salawat Allah, salawat Rasul, salawat orang beriman. Salawat Allah dibagi lagi. Salawat Allah atas Rasul, salawat Allah pada orang beriman. Salawat malaikat dibagi lagi. Salawat malaikat atas Nabi dan salawat malaikat untuk orang beriman. Itu bagi-bagiannya. Kita fokus kepada salawat di sini. Wassalatu ala Rasul. Wassalatu ala Nabi. Berarti intinya kita memohon berdoa kepada Allah agar Allah mengeruniakan, menganugerahkan rahmatnya, kasih sayangnya, sanjungannya, pujiannya, kemuliaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu inti salawat Allah. Intinya kita bersalawat kepada Allah, itu intinya itu. Bacaannya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu bacaan namanya itu. Yang salawat bukan itu. Salawat adalah kita memohon kepada Allah untuk Nabi, untuk Rasul. Bacaannya Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad, seterusnya. Atau dengan membaca wassalatu wassalam ala Rasulullah, itu juga salawat. Karena intinya kita minta kepada Allah agar Allah curahkan rahmatnya dan salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk masjid, salah satu tempat di antara sekian tempat, di antara sekian waktu kita disunnahkan untuk bersalawat adalah ketika masuk masjid. Kenapa kita bersalawat ketika masuk masjid? Ya, kita tidak bisa ke masjid. Kita tidak akan tahu ke masjid dan mengapa ke masjid, apa yang mesti kita lakukan dalam masjid tanpa Rasul. Karena Rasul yang mengajari kita, menuntun kita, mengajari kita tentang salat, tentang beribadah kepada Allah, tentang berdoa, tentang berzikir. Karena Rasul yang membimbing kita untuk datang ke masjid. Tanpa beliau kita tidak kenal masjid. Tanpa beliau kita tidak akan mungkin beribadah. Tidak mungkin kita salat, tidak mungkin kita berdoa, berzikir, baca Quran, baca hadis. Tidak mungkin kita akan mengamalkan syariat ini. Nah, sebagai ucapan kasih, itu dia. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salawat dan salam atas Rasulullah. Salam itu juga doa. Bisa isinya assalamualaikum ya Rasulullah, bisa assalamu ala Nabi. Ketika kita ziarah pusara Nabi di Madinah, langsung dibaca tuh, assalamualaikum ya Rasulullah. Atau assalamu ala Nabi, assalamu ala Rasul. Assalam kita telah kupas dahulu ketika kita memahami apa yang kita baca setelah salat. Itu Allahumma anta salamu minka salam. Tabarakta ya zal jalal. Ya zal jalal wal ikram. Tapi kita ulang sedikit saja. Assalam itu intinya kita memohon kepada Allah assalam. Kita meminta kepada Allah assalam. Karena assalam itu datang daripada dia. Agar assalam itu dicurahkan kepada Rasul. Apa itu salam? Keterhindaran, keterjauhan orang daripada salah satu yang mudarat, yang berbahaya. Yang tidak baik, yang tidak bagus, yang jelek, yang buruk. Nah, terhindar orang, terbebas orang, terlepas orang. Namanya orang salam. Salamat bahasa kitanya kan. Bahkan selamat itu bahasa Arab, salamah. Di orang Minang, salamah itu menjadi salamai. Salamah, keterhindaran, keterjauhan, keterbebasan seseorang dari mara bahaya, dari yang jelek, dari yang buruk, dari hal-hal yang tidak disukai dan yang tidak disenangi. Terlepas orang,
tersingkir orang daripada itu, terbebas dia dari itu. Berarti dia dianugerahi salamah. Yang menyelamatkan Allah. Satu-satunya sumber keselamatan adalah Allah. Wa minkas salam. Karena daripada Allah datangnya salam itu, assalam itu yang kita minta kepada Allah untuk Rasul. Wassalamu ala Rasulillah. Anugerahkanlah salam itu kepada Rasulullah. Itu juga doa. Doa kita. Salawat dan salam hanyalah doa kita kepada Allah untuk Rasul. Sebagai apa tadi? Ya, sebagai umat beliau lah kita berdoa. Walaupun tidak kita doakan beliau, beliau pasti Allah anugerahi keselamatan. Di akhirat kelak, lebih-lebih. Tanpa kita doakan, beliau masuk surga juga. Beliau selamat daripada azab siksa huru hara hari kiamat. Bahkan beliau lah yang paling dulu melintasi sirat, yang paling dulu keluar daripada kubur. Gara-gara lantaran beliau lah dimulai hisab kan. Beliau lah yang merintis ke telaga untuk bagi bikin air. Beliau pula yang dipersilakan untuk melintasi sirat. Beliau pula yang dipersilakan dulu masuk surga. Tanpa kita doakan beliau bisa begitu. Tapi tanda terima kasih, tanda syukur kita kepada beliau. Berdoa kita kepada Allah. Bukan butuh beliau itu. Amalkan ajaran beliau. Doakan beliau kepada Allah. Bukankah orang itu sudah sehat, lalu kita doa, nih, semoga sehat-sehat, saya senang-senang saya. Kan lantaran orang beri bantuan kepada kita, nih. Banyak rezeki, panjang umur, sehat badan, bertambah bini. Itu kan doa gitu kepada orang. Padahal dia sudah sehat, umurnya panjang. Kan lantaran panjang umurnya dia ketemu dengan kita kan. Kan lantaran ada rezeki dia kasih kepada kita kan. Nah, tapi kita doakan, tanda terima kasih. Kira-kira begitulah hikmah kenapa kita bersalawat. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Itu meminta ampun kepada Allah. Bunyinya Allahumma fili dzunubi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Allahumma fili dzunubi. Ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku. Itu ampunilah segala dosa-dosaku. Ighfirli. Ighfirli. Berkali-kali kita sampaikan ighfirli. Makna asalnya adalah menutup. Menutup sesuatu. Itu makna asal daripada ighfirli. Sitru. Untuk apa ditutup sesuatu? Supaya jangan nampak. Kenapa ditutup? Agar jangan nampak. Lalu untuk apa ditutup? Untuk menjaga memeliharanya. Begitu pula tujuan kita meminta ampun kepada Allah. Agar Allah menutupi kesalahan kita. Dosa-dosa kita. Maksiat kita. Kedurhakaan kita. Pelanggaran kita. Ditutupinya. Sehingga tidak tersiar, tidak terbongkar. Tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian meminta supaya kita dipelihara. Dijaga. Daripada akibat dosa itu. Yaitu sanksi, siksa dan hukuman. Agar kita terpelihara, terjaga, jangan mengulangi perbuatan yang sama. Itulah minta ampun. Jadi hakikat minta ampun itu dua. Mohon ditutup. Jangan terbongkar. Jangan tersiar. Jangan tahu orang. Kemudian mohon dipelihara. Tutup dan pelihara. Maka setiap orang yang meminta ampun hendaknya terbayang ini. Terbayang baginya kejelekannya, keburukannya, maksiatnya, kedurhakannya, pelanggarannya, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya terbayang baginya. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah, ighfirli dzunubi.
tutupilah dosa-dosaku. Orang terjemahkan dengan ampunilah. Itu kan terjemah bahasa Indonesia, ampunilah. Intinya lah minta tutup. Ighfirli zunubi. Zunubi itu asal katanya zal, nun, dan ba. Zambun. Jamaknya zunub. Zambun. Zal, nun, dan ba. Asal katanya adalah yang di belakang. Zambun itu adalah yang di belakang. Ekor, buntut. Lalu disebut dosa maksiat, durhaka, pelanggaran itu dengan zambun. Karena setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap maksiat, setelah kedurhakaan pasti ada buntutnya, ada ekornya setelah itu. Zambun itu bila saya terjemahkan bahasa kita adalah buntut, ekor yang di belakang. Dikatakan dosa, pelanggaran, kesalahan, maksiat, kedurhakaan dengan zambun karena ada ekornya, ada buntutnya, ada akibatnya di belakang apa? Siksa dan sanksi hukuman. Jadi kalau timbul pertanyaan, kenapa namanya dosa itu dengan zambun, sementara makna asal zambun itu ekor atau buntut atau yang berada di belakang satu? Karena dosa itu pasti ada buntutnya, ada ekornya. Ada akibatnya. Akibat pasti di belakang. Apa itu? Hukuman, sanksi, azab, siksa. Sebelum hukuman datang, sebelum sanksi tiba, sebelum azab diterima, sebelum siksa ditimpakan kepada kita, itulah gunanya minta ampun. Itu gunanya minta ampun. Dan siapa yang diampuni, siapa yang telah ditutupi dan dipelihara daripada dosa, berarti tidak ada sanksinya. Tidak ada buntutnya, tidak ada iqabnya, tidak ada hukumnya, tidak ada azabnya, tidak siksa karena dia sudah minta ampun. Berarti minta ampun adalah penyebab orang tidak mendapat akibat, tidak mendapat buntut daripada dosanya. Mana-mana dosa yang diampuni, karena Allah itu Maha Pengampun, Dia Ghafir, Dia Ghafur, Dia Ghafar, Ghafir, Ghafur, Ghaffar, dan Dia Dzu Maghfirah. Dia yang mengampuni, Dia yang berulang kali mengampuni, Dia yang menutupi segala salah dan dosa, Dia pemilik ampunan. Kalau sudah diampuninya, maka orang itu terbebas, terlepas, aman daripada siksa, sanksi, hukuman, azab, karena dah diampuni. Jadi kalau kita meminta ampun kepada Allah, hendaknya terbayang kita dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita. Mau masuk masjid, bukankah sebelum kita ke masjid ada kesalahan kita, ada pelanggaran kita, ada kelalaian kita? Setiap waktu ada saja salah kita, ada pelanggaran, ada kekhilafan, ada kekeliruan. Kenapa? Karena kita manusia. Selagi kita melihat ada salah, selagi mendengar ada salah, selagi berbicara ada salah. Selagi megang, berjalan, berpikir, beragak-agak, bergaul, ada salah. Tidak bisa kita terlepas. Tidak salah di surga. Yang tidak salah itu di surga. Setiap siapa yang pakai baju, pasti bajunya kotor, kumal, berdeki, bau busuk. Kalau tidak dari luar, dari dalam busuk, baunya berbau. Itu makanya diibaratkan nanti dalam doa, Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu minas. Itu kan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran ibaratkan bagaikan kotoran yang menempel di baju. Kita minta tolong, memohon kepada Allah agar dibersihkan. Di bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Ingat, gudang rahmat itu ada di masjid.
selama orang di masjid, rahmat berkucuran kepadanya, kecuali niatnya salah. Ya. Selagi dia dalam masjid, rahmat itu bercucuran turun kepadanya. Karena dia berada di tempat rahmat. Kecuali niatnya tidak betul. Kecuali dia mengerjakan perbuatan yang tidak benar di masjid. Apalagi dia beribadah, salat. Apalagi dia berdoa, berzikir, bersalawat, baca Quran. Bukankah selama orang salat itu kebajikan itu ditaburkan atas kepalanya? Innal birra la yuzar. Sesungguhnya kebaikan itu akan ditaburkan fauqa ra'sil abdi ma dama fi shalah. Sesungguhnya kebaikan itu la yuzar. La yuzar benar-benar akan ditaburkan di atas kepalanya selama seorang hamba itu fi salati, dalam salatnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, juga riwayat Imam Ahmad. Dan kalau riwayat Imam Tirmizi, hadisnya nomor 2836. Saya sebutkan juga nomornya, belajar menyebutkan nomor. Jadi kedatangan ke masjid itu sebenarnya kita mencari rahmat Allah. Rahmat Allah ada di situ. Berlimpah-limpah. Banyak sekali rahmat di situ. Untuk itu jangan sampai kedatangan kita masjid tidak dapat rahmat. Tidak dapat rahmat. Pintu rahmatnya di mana? Di masjid, di pintu masjid. Seakan-akan ketika kita masuk ke dalam berarti kita sudah sampai di rahmat. Pintu gerbang masjid itulah awal kita masuk rahmat. Nah, buka pintu-pintu. Sejalan dengan ketika kita masuk ke dalam masjid melalui pintu, sejalan ketika itu pintu rahmat terbuka. Maka ketika itu kita sudah dikucuri rahmat. Kalau ada orang gelisah, tidak tenang, tidak tentram di masjid, tandanya rahmat tidak dapat dia. Kenapa orang tidak dapat rahmat ketika di masjid? Bisa jadi niatnya salah, tujuannya tidak benar. Atau setan tidak lepas daripadanya, dia tidak berdoa. Orang kalau tidak berdoa semenjak dari rumah, tidak berdoa ketika masuk masjid, setan akan terus bergelayutan dengan dia. Itulah fungsinya dia. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanin karim. Itulah gunanya supaya setan itu tanggal dan tinggal. Tanggal dan tinggal dia. Dan kita bawa, tidak mengaduh dia, tidak mengganggu dia dalam masjid. Orang yang tidak berdoa seperti ini, tidak aman dia daripada gangguan setan. Tidak berdoa masuk masjid, berarti dia tidak berdoa kan, tidak minta perlindungan kepada Allah. Dia tidak tamengin dirinya dengan bismillah, tidak mohon perlindungan kepada Allah dan na'udzubillah. Dan seterusnya. Kata kita tadi bahwa rahmat itu ada di masjid. Dan Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang yang berada di masjid. Jangan sampai tidak dapat rahmat. Untuk itu para ulama menyebutkanlah adab-adab kita selama di masjid supaya rahmat itu jangan terbang. Atau supaya rahmat itu jangan tidak dapat. Ada adab-adab di masjid yang harus kita penuhi. Karena tidak semua orang yang di masjid itu tahu di adab masjid. Dan tidak orang yang di masjid itu tahu beradab. Orang kalau beradab, apalagi dia ke rumah Allah, dia menziarahi Allah, maka dia akan berusaha sebaik-baik mungkin di rumah Allah itu. Tapi banyak juga orang yang tidak tahu diadab ketika masuk masjid. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang tidak mendapat rahmat, bisa jadi laknat. Sebab lawan rahmat itu laknat. Maka penting kita ilmui bagaimana adab-adab kita hendaknya selama di masjid itu. Barangkali ini yang kita sampaikan, karena waktu sudah habis. Kita ingatkan lagi, minimal bacaan doa ketika masuk masjid itu, ya minimalnya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu minimal.
kita usulkan jangan yang minimalnya lah, yang banyaknya lah. Bacalah semenjak awal. A'udhu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fili dhunubi waftahli abwaaba rahmati. Masuk ke masjid, tiba di masjid, salat. Kita tidak sampai ke sana pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Dan semoga kita termasuk orang yang dicurahi oleh Allah rahmatnya selama kita berada di masjid. Jangan sampai keberadaan kita di masjid, tidak rahmatnya dapat, tapi marah Allah yang dapat. Karena kita tidak beretika, tidak beradab selama di rumah Allah. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada demikian itu. Amin. Kita akhiri di subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.